Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bu Anita. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Anak-anak, mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa disiapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulismu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dengan materi jenis-jenis usaha. Jenis usaha yang dilakukan seseorang biasanya disesuaikan dengan bakat dan keterampilan yang dimilikinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tiap orang melakukan usaha yang berbeda-beda. Misalnya ada orang yang berdagang, menjadi tukang kayu, menjadi nelayan, juru masak, maupun dokter. Kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat beragam dikelompokkan menjadi berbagai bidang usaha. Yang pertama adalah usaha di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara pertanian. Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Usaha di bidang pertanian meliputi usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha peternakan, dan usaha perikanan. Yang pertama adalah usaha pertanian. Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam. Usaha ini dapat dilakukan di sawah, tegalan, atau ladang. Jenis tanamannya antara lain padi, jagung, tomat, dan cabai. Selanjutnya, usaha perkebunan. Perkebunan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Usaha perkebunan masyarakat biasanya digarap pada lahan milik sendiri, sedangkan yang dilakukan pemerintah digarap pada lahan milik negara. Jenis tanaman perkebunan antara lain tembakau, karet, kelapa sawit, dan tebu. Usaha peternakan. Peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Dilihat dari pengelolaannya, usaha peternakan dibedakan menjadi peternak hewan besar seperti sapi dan kuda, peternak hewan kecil seperti kambing dan domba, dan peternak unggas, contohnya ayam, itik, dan burung. Usaha perikanan. Usaha perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat biasanya adalah budidaya ikan di kolam, waduk, sungai, atau tambak. Jenis ikannya antara lain ikan mas, nila, lele, dan belut. Sedangkan perikanan laut adalah budidaya ikan di laut. Jenis ikannya antara lain tongkol, kakap, dan tuna. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa usaha di bidang pertanian. Selanjutnya, yang kedua adalah usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Ada industri rumah tangga dan industri besar. Industri rumah tangga hanya dilakukan oleh sedikit orang dengan modal yang kecil dan bisa dikerjakan menggunakan tangan. Contohnya adalah pembuatan kerajinan anyaman dan gerabah. Sedangkan industri besar dilakukan oleh pabrik yang memiliki banyak tenaga kerja dan peralatan yang modern. Contohnya industri elektronik, pabrik makanan, dan garmen. Yang ketiga, usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil menjual barang dagangannya secara eceran langsung kepada pembeli. Mereka biasa memperoleh barang dagangan dari pedagang besar atau grosir. Pedagang kecil biasanya membuka usaha di rumah atau menyewa tempat di pasar berupa warung, toko, atau pedagang kaki lima. Sedangkan pedagang besar biasa juga disebut grosir. Mereka menjual barang dagangan dalam jumlah banyak.
Barang yang dijual biasanya diperoleh dari pabrik atau mereka sebagai agen langsung dari pabrik tersebut. Mereka menjual barang dagangannya kepada pedagang kecil. Jenis usaha yang keempat adalah usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Misalnya, guru memberikan jasa mengajar, dokter melayani pasien, usaha penyewaan mobil, usaha jasa salon, dan bengkel. Yang kelima adalah usaha di bidang pertambangan. Merupakan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Contohnya pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Usaha pertambangan dapat dikelola oleh pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah atau perusahaan besar biasanya berskala besar dan menggunakan peralatan yang modern. Sedangkan usaha pertambangan yang dikelola masyarakat biasanya berskala kecil dan menggunakan peralatan sederhana. Misalnya usaha tambang pasir dan intan yang dilakukan secara sederhana oleh masyarakat di sekitar tempat penambangan tersebut. Yang keenam adalah usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata dilakukan dengan memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, dan hasil kreativitas suatu daerah. Beberapa usaha di bidang pariwisata antara lain menjadi pemandu wisata, membuka penginapan seperti hotel dan losmen, usaha penyewaan transportasi, serta menjual barang souvenir atau cenderamata. Anak-anak hebat, sekian pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.